akan dipimpin dari salah satu teman kalian. Siap, berdoa mulai. Kemudian sebelum itu guru mau mengecek kehadiran kalian semua. Ya, siapa yang hari ini tidak hadir? Miska. Kenapa Miska? Kemudian selanjutnya untuk mengawali pembelajaran kita hari ini ya, menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, apalagi kalian sebagai generasi penerus bangsa. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Ayo semuanya berdiri. Mulai ya, 1, 2, 3. Selanjutnya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran ini, guru mengingatkan pada materi kemarin, yaitu kita membahas mengenai sumber energi panas. Sumber energi panas adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan panas. Energi panas atau kalor itu sangat penting bagi manusia. Dengan adanya energi panas, manusia itu bisa mengatur suhu tubuhnya untuk dapat bertahan hidup. Nah, maka pada hari ini materi kita akan membahas mengenai suhu dan panas. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo supaya kalian semangat, kita lakukan yel-yel kelas kita. Siap? Kelas 5. Oke, kalian anak hebat semua. Selanjutnya, dalam pembelajaran hari ini yang mengenai berjudul suhu dan panas, tujuan pembelajarannya yang akan kita capai yang pertama, setelah kalian menyimak video YouTube dan PowerPoint, nah kalian mampu menelaah pengertian suhu dan panas. Kedua, setelah menyimak penjelasan cara kerja termometer, kalian akan dapat membuat termometer sederhana. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menjawab pertanyaan pada termometer sederhana, kalian dapat membuat laporan mengenai perbedaan suhu dan panas. Paham ya semuanya ya?
Nah, selanjutnya guru mau menayangkan video. Kalian amati dan simak dengan teliti. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, sub tema 1, suhu dan kalor, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Tentu kalian pernah minum teh panas maupun es jeruk. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Dapatkah kita menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tangan? Sekarang mari kita pelajari perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Guru mau menjelaskan tentang judulnya suhu dan kalor. Ya, yang pertama suhu. Suhu temperatur atau temperatur. Suhu adalah ukuran dari derajat panas atau dinginnya suatu benda atau lingkungan. Suhu dapat diukur menggunakan satuan derajat Celcius, Fahrenheit atau Kelvin. Suhu biasanya diukur dengan menggunakan alat termometer. Kemudian itu pengertian suhu ya. Selanjutnya pengertian panas sendiri. Yang dinamakan panas atau kalor adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel dalam suatu benda. Semakin cepat partikel tersebut bergerak, semakin besar energi kalor yang dihasilkan. Kalor dapat diukur dengan satuan joule atau kalori. Kalor dapat dipindahkan dari satuan benda ke benda lain melalui konduksi, konveksi, atau radiasi. Penting untuk dipahami dalam proses termal seperti pemanasan dan pendinginan, serta dalam studi fisika dan kimia. Kemudian selanjutnya penjelasan dari kedua pengertian tersebut kalau kita gabungkan ya. Yang pertama mengenai suhu. Kalau suhu itu satuan ukurnya derajat, sedangkan panas satuan ukurnya kalori. Kemudian suhu itu disebut dengan temperatur, sedangkan panas disebut dengan kalor. Sedangkan alat ukur suhu adalah termometer. Kalau panas, alat ukurnya kalorimeter. Secara keseluruhan mengenai
Sumber energi panas. Sumber energi panas pengertiannya yaitu sumber energi yang dihasilkan dari panas bumi atau proses pembakaran bahan-bahan tertentu seperti batu bara, minyak bumi, atau gas alam. Energi panas ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, pemanasan rumah, dan keperluan industri lainnya. Sedangkan untuk mendapatkan panas atau api pada zaman nenek moyang dahulu, yang pertama itu menggesekkan dua kayu kering di atas tanah kering. Kemudian yang kedua menggesekkan dua batu. Demikian mengenai penjelasan suhu dan panas ya melalui power ini. Sudah paham semua? Selanjutnya dengarkan ya, kalian akan membuat suatu proyek ya, suatu proyek. Nanti sebelum membuat, kalian tentukan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk kelompok sekarang ya. Sudah yang ketik ya untuk kelompoknya. Sudah terbentuk semua? Dalam pembuatan proyek tersebut, alat dan bahan yang kalian nanti buat akan nanti diisi air dingin sedikit saja. Kemudian pewarna makanan, kita gunakan pewarna makanan warna merah saja. Terus selanjutnya air panas, kemudian sedotan, dan keenam mangkok. Itu yang perlu kalian buat nanti. Selanjutnya kalian coba diskusikan mengenai alat bahan yang nanti di kelompok masing-masing ya, yang akan dibawa itu siapa saja. Mulai dulu ya, sedikit saja siapa? Garis. Kemudian warna makanan ya, terus selanjutnya plastisi ya, kemudian mangkuk siapa ya, sudah siap semua ya, siap ya. Sekarang menurut kalian berapa menit? Mau mintanya berapa menit penyelesaian proyek tersebut? Berapa menit kelompok 2 ya? 35 menit. Kelompok 2 mintanya 35 menit. Terus yang lain gimana? Berapa ya teman-teman yang lainnya? 40 menit di kelompok 4 ya. Terus kemudian ada lagi manusia. Kelompok 1 perwakilan mintanya 30 menit. Nah, guru simpan jawaban tersebut ya, berbeda pendapat tersebut. Yang pertama, kelompok 2 mintanya 35 menit. Kelompok 4 berapa tadi? Kelompok 4 45 menit. Apa 40 menit? 40 menit. Dan kemudian kelompok satunya kita 30 menit. Kita ambil suara berbahaya saja ya. 30 menit. Nah, sepakat?
ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3-nya, kelompok 4-nya, terus kemudian kelompok 5. Selanjutnya guru akan membagikan dan ajarkan masing-masing. Kemudian kalian boleh silakan buka, keluarkan alat tulis kalian. Sambil guru membagikan bahan ajar yang nanti akan disampaikan mengenai termometer sebenarnya beserta LKPD. Ini silakan dikeluarkan alat tuliskan. Silakan keluarkan alat bahannya. Ya, yang tadi kita kemarin jelaskan di pertemuan pertama, alat bahannya ada mangkok, kemudian botol bening yang sudah diisi air, terus selanjutnya plastisin, pewarna makanan, kemudian air panas, kemudian sedotan. Semua sudah siap? Alat bahannya sudah? Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, kerjakan bersama-sama, tidak usah tergesa-gesa, pelan-pelan saja. Kalian silakan buat termometer sebenarnya dengan melihat petunjuk langkah-langkah yang ada gambaran yang sudah diberikan. Setiap kelompok tidak usah tergesa-gesa. Setiap kelompok kerjakan secara bersama-sama. Karena waktu sudah kita sepakati selama 30 menit, jadi masih banyak waktu. Pelan-pelan saja dalam menuangkan. Pelan-pelan saja dalam menuangkan airnya dan pewarna makanan. Hati-hati dengan air panasnya saat menuangkan. Ada di mangkok. Diskusikan secara pelan-pelan. Diskusikan secara pelan-pelan, kerjakan secara pelan-pelan di setiap. Lihat di lembaran ya langkah-langkahnya.
Amati setelah botol diisi air dingin kemudian diberi pewarna makanan, kuping plastisin di sekeliling sedotan itu, kemudian kalian celupkan botolnya itu ke dalam mangkok yang sudah diisi air panas. Sekitar di botolnya tersebut. Bagaimana? Adakah suatu perubahan? Adakah suatu perubahan? Air yang masuk berada di sedotan itu airnya bagaimana? Airnya naik ya di dalam sedotannya ya. Kelompok ini di mana? Airnya naik. Ya. Nah ini ada perubahan juga ya. Menurut gimana perubahannya? Selanjutnya kalian diisi LKPD-nya masing-masing. Diisi, ayo diisi. Di situ ada pertanyaan mengenai percobaan tersebut. Setiap kelompok masing-masing ya berserta-serta. Ya kelompok satu ya. Ya seperti itu. Yang selanjutnya dari kelompok pertama yang sudah presentasi, bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Adakah yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Silakan. Ya, Rasya, gimana? Mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Karena adanya perbedaan suhu yang sangat tinggi. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada pada saat botol dimasukkan ke dalam air yang berisi air panas, lalu air yang ada di dalam botol naik sampai ke ujung sedotan. 3. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Jadi
Air yang ada di dalam botol bisa naik karena adanya perubahan suhu. Ya, itu ya dari kelompok 2 diwakili oleh Rasya, ya dia menambahkan. Ya, silakan kelompok 2. Kenapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Karena adanya perbedaan suhu yang sangat tinggi. 2. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada. Pada saat botol dimasukkan ke dalam mangkuk yang berisi air panas, lalu air yang ada di dalam botol naik sampai ke ujung sedotan. 3. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Jadi, air yang ada di dalam botol bisa naik karena adanya perubahan suhu. Gimana dari kelompok 2? Ada yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan? Presentasi kelompok 2. Siapa? Ya, Rizky dari kelompok 5. Ya. Ya, gimana? Kalau adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel dalam suatu titik. Ya, gimana? Setuju kelompok 5 jawabannya? Setuju? Ya, setuju. Tepuk tangan buat kelompok 5 yang setuju. Mereka melakukan percobaan tersebut. Nah, jadi kesimpulan saya yang jelaskan lagi dari pertanyaan pertama, mengapa air di dalam botol dapat naik? Karena adanya perubahan suhu ya dalam air tersebut, yang tadinya airnya dingin, kemudian setelah dimasukkan ke dalam mangkuk yang berisi air panas tersebut, maka adanya suatu perubahan air tersebut terlihat di dalam sedotan itu akan naik dengan sendirinya karena ada perubahan suhu panas. Nah, kemudian yang kedua, adakah peristiwa perpindahan panas percobaan tersebut? Ya, peristiwa perpindahan panas tersebut yang jelas adanya perpindahan itu seperti yang sudah tadi dari kelompok ya, ada yang menanyakan perpindahan panas namanya apa jenisnya, yaitu perpindahan panas secara konveksi ya. Secara konveksi sebagai media perataranya yaitu pada air panas tersebut. Sedangkan perpindahan konveksi tersebut itu adalah contohnya seperti halnya merebus air. Kemudian pada benda sedepan semua. Kalau begitu, untuk menutup pertemuan hari ini ya, biar kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin salah satu teman kalian.